Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu VGA yang tetap konsisten dengan harganya, nih biar kata udah tua ya satu ini. Masuk kelas entry level dengan harga yang bisa dibilang naik dibanding kali pertama keluar dulu ya. Aneh? Enggak juga sih, karena memang belum ada penggantinya hingga video ini dibikin. Makanya masih sombong. Yang jelas ini bukan Chestplane ya, tapi lebih baru secara teknologi dibandingkan Chestplane. Hanya kalau dilihat performanya itu masih di bawah Lord Chestplane. Ayo VGA apa coba? VGA tersebut adalah sebelum dibahas nggak ada salahnya bantu support channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Kalau ngomongin VGA baru tapi irit daya sekarang cukup banyak pilihannya. Sebut aja dari kelas hancur nih, dari Nvidia GT 210, 220, 240, GT 610, GT 710, GT 720, GT 730, dan GT 740. Kemudian dari AMD sendiri kayaknya udah nggak ada lagi sih. Ada satu sih ya yang masih dijual barunya, yaitu AMD Radeon R7 350. Tapi ini bahkan lebih baik ketimbang Nvidia kelas GT series yang saya sebutin tadi. Sedangkan dari Nvidia kelas lumayan untuk barunya ada Nvidia GTX 750 non Ti, GTX 750 Ti, dan GT 1030. Yang rada mendingan ini ada Nvidia GTX 1050 Ti, GTX 1630, dan GTX 1650. Dan yang paling kece untuk barunya yang irit daya ada Nvidia RTX 3050 6GB. Nah, kalau dari AMD yang kelas lumayan ada AMD Radeon RX 550 dan RX 560. Kemudian yang kelas mendingannya cuma ada RX 6400 yang mana harga barunya ini mepet banget sama RX 6500 XT. Walaupun RX 6500 XT itu pakai power pin tambahan ya. So, kalau ngomongin mendingan lagi ya jelasnya mending RTX 3050 6GB. Lantas mana nih yang bakal kita bahas di video kali ini? Apalagi kalau bukan Nvidia GT 1030 2GB DDR5 64 bit. Nvidia GT 1030 ini lebih mudah ya dibandingkan GTX 700 series. Ini nongol tahun 2017 yang lalu dan menyasar kelas entry level. Vega 1 ini nggak ditargetkan buat kalian yang pengen main game dengan grafis kece pastinya. Karena dari orok alias dari baru, targetnya bukan gaming, melainkan ya bisa memainkan game tapi dengan settingan sadar diri pastinya. Secara fitur VGA ini udah full support DirectX 12, so lebih baik ketimbang GTX 700 series yang hanya support DirectX 12 dengan fitur level di 11.0. Secara dukungan driver, GT 1030 juga lebih baik ketimbang GTX 740 dan GT 700 series. Bahkan RX 500 series pun kayaknya udah stop ya drivernya, karena masih di versi yang sering saya pakai. Sedangkan Nvidia GT 1030 ini masih ada driver terbarunya sampai video ini dibikin. Secara kemampuan VGA ini lawan beratnya adalah AMD Radeon RX 550, tapi faktanya masih mendingan RX 550 nih dibandingkan GT 1030. Dan kalau di versusin GTX 750 Ti ya kalah juga. Atau malah RX 560 ya kalah telak ya. Kalau ngomongin harga barunya, VGA ini rada nggak masuk akal sih kalau menurut saya. Saya inget banget waktu dulu pernah ngambil GTX 1050 versi 2GB, itu barunya cuma di angka 1,6 juta rupiah atau 1,7 dah, saya lupa. Dan VGA GT 1030 brand MSI ini ada yang jual barunya di 1,6 juta, ada juga yang 1,3 juta. Wow, nggak masuk akal sih. Parahnya lagi karena barunya terbilang tinggi, secondnya ikutan sombong. Bahkan ada yang jual di angka 900 ribuan. Ya walaupun ada juga yang menjual di angka 600 ribuan. Makin gak masuk akal sih kalau alasannya irit daya dan udah DirectX 12. Karena ada GTX 1050 yang harga bekasnya di kisaran 600-700 ribu, atau AMD Radeon RX 560 yang harganya mirip-mirip sama GTX 1050 tadi. Ya jelasnya jauh lebih baik ketimbang VGA 1 ini dong, kasnya. Bener apa betul? Sebelum masuk ke kemampuan gaming, kita lihat dulu pengujian benchmark sama editing tipis-tipis pakai VGA GT 1030 ini. Di sini saya pakai merek MSI Aero ITE GT 1030 2GB DDR5.
Windowsnya pakai Windows 11 dan untuk speknya kalian bisa lihat aja di video ya. Di Adobe Premiere 2024 buat ngerender video polosan hasil rekaman handphone durasi 1 menit 30 detik. Video 4K butuh waktu lama nih, bisa 3 menit 08 detik. Jauh lebih cepat GTX 750 Ti ya dibandingkan GTX 1030 ini. Sedangkan di resolusi 1080p ini hanya butuh waktu 47 detik. Lanjut di Blender Open Data, VGA ini cuma dapat skor di angka 76.33. Kemudian di aplikasi 3D Mark nggak semuanya di-support ya, cuma ini doang yang bisa dilihat hasilnya. Selebihnya nggak running lagi. Nah untuk kemampuan gaming, kalau lihat di teks power up, VGA ini direkomendasikan main di resolusi 1366x768 atau bisa juga disebut 720p ya. Resolusi layar yang udah hancur banget buat sekarang sih. Tapi ternyata ada juga game yang masih cukup nyaman di resolusi 1080p. Pertama kita bahas game cepot, game sport maksudnya. PES 2025, FIFA 24, MotoGP 25, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat dan Need for Speed Unbound. Di game PES 2025 1080p low ini masih oke sih. Framerate yang didapat di kisaran 40 hingga 50 fps. Tapi kalau mau lebih stabil itu mainkan aja di resolusi 900p settingan low. Hasilnya di angka 60 fps. Di game FIFA 24 saya udah coba resolusi di atasnya. Hasil yang paling baik ternyata di resolusi 720p settingan low. Kalian bisa lihat di pojokan hasil framerate-nya di angka atau di kisaran 40 fps. Lanjut game MotoGP 25. Game baru nih, tapi ternyata masih jalan dengan baik di resolusi 720p settingan low dan dibantu FSR. Framerate yang didapat di angka 20-an fps, kadang juga jatuh di bawah 20 fps. Di Forza Horizon 5 ini saya kelupaan buat tes settingan very low, cuma ngetes di settingan low 720p. Hasilnya ya masih mending ya, dapat di angka 27 fps. Harusnya kalau very low ini bisa di atas 30 fps. Lanjut game Need for Speed Heat, resolusi 900p settingan low masih di atas 30 fps ya. Cuma ini kebantu prosesor sih, karena kalau game Need for Speed Heat ini lebih berat ke kemampuan prosesor. Dan terakhir Need for Speed Unbound. Nah game ini lebih condong ke kemampuan VGA, jadi kelihatan banget VGA ini udah ngos-ngosan biarpun di settingan low resolusi 720p, bahkan dibantu FSR. Counter-Strike 2, Delta Force, Fragpunk, Marvel Rival, PUBG The Final dan Valorant. Untuk game Counter-Strike 2 di sini cuma satu resolusi nih yang saya mainkan dengan frame rate yang cukup baik di angka 90 sampai 100 fps. Game ini juga termasuk CPU bond ya. Tapi tetap juga VGA berpengaruh di hasil frame rate-nya. Kemudian di game Delta Force settingan low FSR on di resolusi 900p dapat frame rate di angka 30 hingga 40 fps. Dan kalau diturunkan ke 720p maka frame rate-nya bisa di 40 hingga 70 fps. Untuk game Fragpunk, ini bener nggak Fragpunk sebutannya? Saya nggak memainkan gamenya, ini cuma tes benchmark. Ini settingan low 1080p FSR on dapat frame rate di angka 78 fps. Sedangkan di resolusi 720p tembus di angka 154 fps. Di game The Final kalau maksa settingan 1080p biarpun pakai FSR dan settingan low hasilnya hanya 20 fps. Nah kalau mau lebih baik lagi main aja di resolusi 720p settingan yang sama ya, dapat frame rate di angka 30 hingga 40 fps. Di game Marvel Rival asli nggak nyaman banget ya, biarpun frame rate yang didapat di angka 20-an dan kadang 30-an fps. Berasa kurang smooth sih memainkan game ini dibandingkan game lainnya. Lanjut di game PUBG, settingan very low resolusi 900p dapat frame rate di angka 30 hingga 50-an fps. Dan lucunya di 720p hasilnya samaan dengan 900p. Tapi ini bisa jadi karena game ini termasuk CPU bond ya. Dan terakhir game Valorant di settingan high resolusi 1080p dapat frame rate-nya di angka 70 hingga 90 fps. Kalau low jelasnya masih di atas 200-an fps. AC Valhalla, AC Mirage,
Far Cry 6, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter Wilds, WD Legion, dan Wukong. Untuk game Massive Valhalla resolusi 720p FSR on dapat frame rate pas-pasan banget nih di angka 30 fps. Sedangkan Assassin's Creed Mirage ini hancur banget karena cuma dapat frame rate di angka 19 fps. Lanjut game Far Cry 6, masih cukup oke sih frame rate yang didapat dibandingkan game Assassin's Creed ya. Sedangkan untuk GTA 5 biarpun main di resolusi 1080p, settingan low frame rate yang didapat masih cukup tinggi. Lanjut, hasil yang kurang lebih sama dengan Massive Valhalla didapatkan di game Horizon Zero Dawn dengan nilai frame rate di angka 30 fps. Press banget. Tapi ini tanpa bantuan FSR ya. Sedangkan di Monster Hunter Wilds baiknya di skip aja ya, karena masuk kategori hancur banget. Lanjut di game Watch Dogs Legion nih, biarpun di resolusi 720p, settingan low hasilnya kurang memuaskan. Masih di bawah 30 fps, bahkan kalau diturunkan upscalingnya ke 50, ini pun nggak membantu frame rate-nya naik lebih banyak ya. Tetap aja di bawah 30 fps. Terakhir game Wukong. Ini juga tergolong hancur sih, tapi nggak hancur-hancur banget ya. Karena frame rate yang didapat ya mirip-mirip Watch Dogs Legion. God of War, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Resident Evil 4, dan The Last of Us. Untuk game God of War Ragnarok nggak bisa running ya. Nggak tahu kalau kalian udah pernah coba, silahkan tinggalkan komentar. Jadi yang dimainkan di sini hanya game God of War aja. Demi kenyamanan bersama maka kalian harus main di resolusi 720p, settingan low dan bantuan FSR on. Hasilnya masih cukup baik ya di angka 30an fps. Begitupun juga dengan game Ghost of Tsushima nih. Di settingan low FSR on 720p dapat frame rate di atas 30an fps. Di game Horizon Forbidden West, nah ini hancur banget. Ya macem game apaan tadi ya? Oh ya, Monster Hunter Wilds ya. Masih bisa dimainkan tapi frame rate-nya kadang di bawah 10 fps ya, jelasnya nggak nyaman ya. Lanjut game terbaru yaitu Spider-Man 2. Hasilnya nggak hancur-hancur banget tapi memang kurang nyaman dimainkan. Padahal udah main di resolusi 720p, settingan low dengan bantuan FSR. Di game Resident Evil 4 Remake, ini kalau pas lagi berantem, pas lagi rame, ini bisa drop ke belasan fps. Ya udah ngos-ngosan untuk game satu ini ya. Begitupun juga game The Last of Us yang versi pertama ya, kurang memuaskan untuk GT 1030. Genshin, Honkai, Wuthering Waves, dan Zenless Zone Zero. Lanjut kita tes game gacha nih. Di game pertama yaitu Genshin, kalau pakai settingan low 1080p hasilnya kurang memuaskan karena cuma dapat di angka 30an fps. Tapi kalau diturunkan ke settingan lowest maka hasilnya lebih baik lagi. Dan ini tanpa harus menurunkan resolusi ya, tetap di resolusi 1080p. Untuk game Honkai ini masih dapat frame rate di atas 30an fps, settingan medium resolusi 1080p. Tapi menurut saya sih paling oke di settingan low, atau kalau mau lebih oke lagi di very low dibandingkan settingan medium. Sedangkan game Wuthering Waves kalian harus puas main di resolusi 720p settingan low. Karena kalau dipaksa di resolusi 1080p kadang dropnya lumayan berasa ya. Begitupun juga dengan game Zenless Zone Zero ya. Yang paling cakep sih hasilnya di resolusi 720p settingan low. Di game gacha ini cuma Genshin sama Honkai yang bisa dibilang bersahabat untuk Nvidia GT 1030. Nah gimana nih lihat hasil kemampuan gamingnya yang gak semahal harganya. Kenapa coba? Ya karena memang harganya bisa dibilang overpriced buat performa yang didapatkan. Tapi ya mau gimana sih ya, Nvidia sendiri nggak mau menurunkan Nvidia GTX 1630 di harga yang lebih masuk akal ya buat gantiin GT 1030 ini ya. Atau bagusnya Nvidia GTX 1650 deh yang harusnya udah di bawah 1,5 juta barunya. Tapi hingga saat ini VGA GTX 1650 barunya masih di atas 2 juta. Walaupun ada juga sih yang di bawah 2 juta. Kalau ngomongin harga bekas, GT 1030 juga terlalu mahal untuk sebuah performa VGA yang katanya irit daya. Karena kalau ngomongin irit daya dengan harga yang mirip-mirip, ada Nvidia GTX 1050 atau AMD Radeon RX 560 yang jelasnya lebih masuk akal untuk dibeli dibandingkan GT 1030. So kira-kira menurut kalian berapa coba harga yang pantas buat VGA GT 1030 ini? Silahkan tinggalkan komentar.
Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Nvidia GT 1030 2GB DDR5 kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.